Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, kita sampai ayat keempat, masih menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, ayat Taurat wal Injil, yakni wa ma unzila min qablika, yang diturunkan sebelum engkau, yakni at-Taurat wal Injil wa ghairuhuma, yakni Taurat, Injil dan selain keduanya. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat, hum yuqinun, mereka yakin, yakni ya'lamun, mereka tahu. Ulaika, mereka itu, yakni al-mausufuna bima dzukira, yang disifati dengan apa yang telah disebutkan itu, ala hudan, berada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu adalah humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yakni al-faizuna bil jannah, orang-orang yang beruntung mendapatkan sorga, bil jannati, wa annajuna minan nari, dan yang selamat dari neraka. Baik, kita lihat lagi dari awal. Jadi sifat orang-orang yang bertakwa selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan yang diturunkan sebelum engkau, yakni Taurat, Injil dan lain-lainnya. Apa lain-lainnya itu? Ya Zabur atau Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa itu sebelum diturunkannya Taurat, begitu menurut pendapat sebagian ulama. Baik, kita lihat lagi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, satu, beriman kepada Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, yakni Al-Quran. Jadi kalau tidak beriman dengan Quran, ya tidak bertakwa. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum engkau, yakni orang beriman itu mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Tetapi apakah yang diimani oleh orang-orang muslim itu Taurat dan Injil yang ada sekarang, misalnya Taurat, Injil? Ya, kalau tentang Taurat misalnya, Nabi SAW katakan bahwa kalau ahlul kitab bercerita kepada engkau, kepada kamu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, jangan kamu percayai mereka, jangan juga kamu dustakan mereka.
Jadi sebab kadang-kadang mereka itu menceritakan sesuatu, kita percaya ternyata bohong, atau kita tidak percaya, mendustakan, ternyata benar itu dari Taurat. Maka Nabi katakan begitu, berarti dibikin ngambang aja. Fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Lalu bagaimana dengan Injil, atau yang biasa mereka sebut the New Testament, perjanjian baru itu kan Injil. Injil yang diimani umat Islam adalah Injil yang turun dari Allah kepada Nabi Isa, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab di Quran itu jelas, Taurat, apalagi Taurat jelas lah itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Misalnya di surah Ali Imran ayat 4 itu, wa anzalat taurata wal injila min qablu. Dan Allah turunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran, hudal linnas dan seterusnya. Jadi bedanya, kalau Quran itu kadang-kadang anzala, kadang-kadang nazzala gitu. Kalau anzala itu artinya bisa turun sekaligus, tetapi kalau nazzala dia turunkan secara berangsur-angsur. Jadi yang diturunkan sekaligus ya Taurat, Injil. Jadi Ali Imran Allah katakan wa anzalat taurata wal injila min qabl, dan Allah turunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran. Atau di ayat 65 dari surah Ali Imran tuh, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, dan seterusnya. Jadi jelas lah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Injil khususnya itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu keyakinan kita. Nah, kalau yang ada di tangan orang-orang Nasrani, yaitu urusan mereka lah. Gitu. Tetapi bukan itu yang kita imani. Gitu. Karena yang ada di tangan orang-orang Nasrani itu adalah biografi Nabi Isa. Jadi beda. Jadi kalau dalam Islam bandingannya itu hadis. Nah, sedangkan hadis dalam Islam untuk menyeleksi hadis itu sahih, hasan atau dhaif itu begitu teliti para ulama-ulama hadis. Jadi sampai menyatakan hadis ini sahih kan, itu tidak mudah. Nah, sekarang yang ada di tangan orang-orang Nasrani sekarang itu adalah biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Matius. Kalau Injil Markus ya biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Markus. Ya kalau saya lihat sendiri itu. Lalu Injil Lukas berarti biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Lukas. Dan yang keempat Yohanes, biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Yohanes. Saya contohkan satu ayat sajalah dari Matius itu yang menunjukkan bahwa itu adalah biografi Nabi Isa. Contohnya di Injil Matius itu dikatakan ketika Yesus datang ke tanah Galili, dia mengajarkan Injilnya. Nah, ini kan berarti biografi Nabi Isa kan. Ketika Yesus datang ke tanah Galili, dia mengajarkan Injilnya. Yaitu urusan mereka. Cuma yang saya maksudkan yang diimani umat Islam bukan itu. Kemudian setelah itu kisah rasul-rasul. Kisah rasul-rasul itu bandingannya kalau dalam Islam biografi sahabat. Nah, karena kisah rasul-rasul itu yang menulis Markus, isinya adalah biografi murid-murid Yesus. Nah, karena mereka beranggapan Isa itu Tuhan, nah murid-muridnya dianggap para rasul, maka ada kisah rasul-rasul. Kemudian yang ke-6, nah lebih lagi itu surat-surat Paulus. Jadi Paulus
kirim surat ke penduduk Romawi, maka ada Rom titik 2 sekian kor, surat Paulus kepada penduduk Korintus dan seterusnya. Ya, selagi ini urusan mereka, cuma maksud saya bukan itu yang diimani umat Islam. Yang diimani umat Islam adalah Injil yang turun kepada Allah, dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mana itu sekarang? Ada seorang penganut Kristen Ortodok di Mesir. Beliau intelektual, filosof, sastrawan, dan kipti, dan penganut fanatik dari Nasrani, Kristen Ortodok yang dia peluk. Tapi rupanya kefanatikannya itu tidak menghalangi dia itu untuk bersikap jujur, sportif. Nah, di antara yang dia katakan tentang mana naskah Injil yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Isa. Beliau katakan qad awan dathar walam yabqa lahu athar. Sudah hilang, musnah, dan tidak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Itu Dr. Nazmi Luqa. Orang Arab katakan Luqa, kalau orang Barat kan Lukas. Dr. Nazmi Lukas. Meninggalnya tahun berapa ya? Apa 87 sekitar itu apa meninggalnya. Nah, itu pendapatnya yang dinukil oleh Mutawalli Yusuf Syalabi yang menulis kitab Adwa'un alal Masih, ya kalau nggak salah itu yang saya baca dulu waktu masih di pesantren. Adwa'un alal Masihiyah atau Adil Masihiyah, saya agak lupa itu. Adwa' alal Masihiyah. Nah, Mutawalli Yusuf Syalabi itu mengutip perkataan Dr. Nazmi Lukas tadi, bahwa naskah yang asli qad dha'a wan dathar walam yabqa lahu athar. Beliau penganut Kristen Ortodok yang fanatik, tapi menulis juga buku tentang Muhammad Ar-Risalah war Rasul. Terkenal tuh bukunya, Muhammad the Message and the Messenger. Terkenal buku Dr. Nazmi Lukas. Dan dia jujur, dia katakan yang sesungguhnya tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa kalau di Quran itu disebut Taurat, Injil, Zabur, ya yang dimaksud dengan Injil, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu keyakinan kita umat Islam. Dan itu sudah tidak ada itu, sudah tidak ada. Baik, saya dulu masih muda, masih remaja tuh, datang ke seorang pendeta. Saya tanya dong, Pak Pendeta, bisa saya belajar? Monggo. Nah, jadi pendeta Jawa dong. Di antara yang saya tanyakan itu, kok di Injil Matius itu ada ketika Yesus datang ke tanah Galili, dia mengajarkan Injilnya. Berarti ada Injil dong yang dibawa oleh Yesus. Dia mikir dulu, oh begini nak, Injil itu artinya kabar gembira. Jadi maksudnya Yesus menyampaikan kabar gembira. Oh nggih, saya cuma gitu aja. Terus saya tanyakan beberapa hal. Saya juga tahu kalau Injil itu dari kata Evangeli, itu artinya kabar gembira. Setelah selesai saya permisi Pak Pendeta, monggo nak. Nanti kalau ada yang ini yang mau ditanyakan datang aja lagi. Tapi nanyaannya jangan yang susah-susah, nanya jangan susah-susah. Baik, ini urusan mereka ya, baik. Cuman saya hanya menjelaskan kalau Injil yang kita imani bukan yang itu. Kemudian lanjutannya, lalu kok ada suhufi Ibrahim wa Musa? Ya, kalau Nabi Ibrahim kan cuma suhuf.
Suhuf kan lembaran-lembaran itu. Nah, itu isinya cuma perumpamaan-perumpamaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara yang masih didapati manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu adalah kata-kata ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak mau, lakukan apa saja yang engkau mau. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Maksudnya ada sisa-sisa ungkapan kenabian yang terdahulu yang masih dihafal manusia sampai di zaman Muhammad Rasulullah SAW, yaitu ungkapan tadi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, ya lakukan apa saja yang kau mau. Jadi dulu cuma perumpamaan-perumpamaan atau ungkapan begitu, itu sudah cukup nasihat untuk manusia. Nah, kalau zaman sekarang misalnya ada ayat kayak begitu, kalau kamu tidak malu lakukan apa yang kamu lakukan, ya terserah gue dong, gue nggak malu. Sekarang sih begitu. Jadi ancamannya saja tegas-tegas di Quran masih dilanggar juga. Nah, kemudian kayak suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kok di Quran ada juga bahwa itu adalah fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu Nabi pernah ditanya, ada tidak ayat Quran yang terdapat juga pada suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa? Nabi katakan, baca aja itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ayat-ayat ini, inna hadza la fis suhufil ula, itu ada di suhuf-suhuf yang terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi itu ayat Quran yang tertera juga di suhuf yang terdahulu, tapi ya mungkin bahasanya beda lah, bahasa kalian Quran kan Quranan Arabian. Baik, kemudian saya lanjutkan. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, ulaika, mereka itu adalah ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung, yakni al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar, yang beruntung sukses memperoleh sorga dan yang selamat dari neraka. Jadi yang disebutkan dari awal, mulai alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya itu, mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Di awal surah Al-Baqarah kan, Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Nah, yang seperti inilah yang nanti berada di atas petunjuk dari Allah. Dan al-muflihun, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang berjaya, yakni beruntung mendapatkan sorga, selamat dari neraka. Jadi di surah Ali Imran itu Allah tegaskan itu bahwa inilah kesuksesan, successful yang sesungguhnya ini. Kalau seseorang itu dimasukkan sorga, diselamatkan dari neraka, itu yang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki nyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah ganjaran kamu dibalas dengan cukup, lunas gitulah, itu di hari kiamat. Jadi kalau di dunia kadang-kadang dicicil ganjarannya, sebagian ulama katakan untuk apa dong? Untuk penyemangat aja, untuk memberi semangat kita. Jadi cicil di dunia, tapi sesungguhnya yang balasan lunasnya nanti di yaumul qiyamah. Maka jangan juga kita
minta dibalas semua di dunia, itu nggak mungkin. Ya, sebagian dunia, sebagian di akhirat. Lalu ada ulama contohkan begini, kalau ada seorang mau kerja sama saya, gajinya 100 miliar, tapi 10 tahun baru saya bayar. Ya semangat awalnya kan ya, begitu dijalani kok nggak dapat apa-apa nih. Nah nih uang makannya nih, sehari 300.000, girang dia uang makannya aja segini, gimana gajinya nanti. Nah itu perumpamaan aja. Ada ulama yang memberikan contoh gitu. Jadi kalau Allah balas di dunia itu biar kita semangat lagi untuk, berarti benar janji Allah, di dunia saja kayak gini, gimana di akhirat nanti. Baik, kemudian berikutnya famang zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, berarti dia telah beruntung, dia sukses. Nah cuma yang membuat orang berguguran, mudah-mudahan kita termasuk yang selamat tadi, nanti karena godaan yang nggak kuat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Nah ini yang membuat banyak yang berguguran, tidak bisa mencapai kesuksesan yang sesungguhnya, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ka'abi jahlin, contohnya adalah Abu Jahal, wa abi lahabin, dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan yang seumpama dengannya, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'angdzartahum. Nah di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan cara baca a'angdzartahum. Yang biasa kita baca ya a'angdzartahum, tapi beliau katakan bitahqiqil hamzatain. Nah ini bacaan yang pertama dengan mentahqiq, yakni menampakkan kedua hamzah, jadi a'angdzartahum. Yang kedua wa ibdalis saniyati alifan, dan mengganti hamzah yang kedua jadi alif. Jadi yang pertama tetap a, yang kedua alif, berarti tanda panjang. Nah itu yang cara bacanya menurut Imam Warash sita harokat, 6 harkat. Jadi bacanya angdzartahum. Jadi kalau ada orang baca begini itu mengikuti Imam Warash. Semuanya dari Nabi. Baik, kemudian watashiliha, dan mentashil. Mentashil itu dibacanya apa, disenggol aja ya, hamzah yang kedua. Jadi kalau tadi a'angdzartahum, ini enggak a'angdzartahum, jadi yang kedua hamzah yang kedua cuman dicolek aja gitu. Nah, yang keempat wa idkhali alifin bainal musahhalah wal ukhra wa tarkih, dan memasukkan alif di antara hamzah yang musahhalah yang cuma dicolek dikit tadi dengan yang satu lagi. Jadi yang pertama jelas a, nah, ada alifnya jadi kan panjang, angdzartahum itulah. Jadi angdzartahum yang kedua, yang hamzah yang kedua itu cuma dicolek dikit aja kayak tadi angdzartahum. Nah ini cara membaca angdzartahum. Di Quran memang unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan di atas 7 logat. Nah, jadi pernah ada orang baca di masjid begini, Umar lari ke Rasul, kok ada yang baca begini? Ya boleh dong. Nah, tapi jangan ditambah lagi, ya udah begini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kayak Nabi pernah ketika dibacakan Jibril, kata Rasul, Zid, tambahin dong Jibril, tambahin satu bacaan lagi. Zid, tambahin dong Jibril, ditambahin bacaan yang lain, tapi jangan lebih.
Kalau qaf jadi gaf itu nggak ada ininya, dari bacaan manapun nggak ada itu. Saya gulus sufaha nggak ada. Nah, semua imam-imam qori tadi ya semuanya katakan saya gulus sufaha. Jadi nggak ada saya gul. Kita kadang ikut-ikutan ya di Arab-Arabin itu ya. Ya kalau untuk baca hadis, untuk ngomong biasa silakan gum gitu ya. Ya nggak apa, tapi kalau untuk baca Quran harus kembali kepada yang diriwayatkan dari para qori tadi. Baik, saya lanjutkan. A'angdzartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka? Am lam tungzirhum, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi li'ilmillahi minhum dzalik, karena Allah mengetahui hal itu dari mereka. Jadi yang tahu siapa yang kafir yang nggak bisa dikasih peringatan itu hanya Allah. Li'ilmillah, karena Allah tahu, minhum dari mereka, dzalika hal itu, maka fala tatma fi imanihim, jangan engkau berharap tentang imannya mereka. Wal ingdar, jadi ingdar angdaro yungdir itu adalah i'lam ma'a takhwif, i'lamun ma'a takhwifin, jadi memberitahu dengan menakut-nakuti atau ancaman atau peringatan, itu makna a'angdzartahum. Baik, kita kembali dari awal ayat bahwa innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Ya, dalam bahasa Arab itu kafaro itu artinya menutup, menanam, nguruk. Wah, yang lebih pas nguruk kayaknya. Jadi kayak al-kufar di surah Al-Hadid itu artinya para penanam. Yu'jibul kuffara nabatuhu, yang tumbuh-tumbuhannya menakjubkan orang-orang yang tanam itu. Betul. Tetapi begini, kan ada juga orang yang banyak lah yang belok-belokkan makna Quran. Itu kan makna secara etimologis. Kalau makna secara syariah atau terminologis ya harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Iya, kafir itu berasal dari kata nutup tadi. Maksudnya tidak beriman. Jadi kan dia tutup dirinya, dia tidak beriman. Nah, dicontohkan oleh Jalaluddin Al-Mahali ka Abi Jahlin wa Abi Lahab. Contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, yang kayak begini nggak bisa didakwai, model apa saja nggak bisa, karena ada yang nutup hatinya. Tapi ini yang tahu Allah ya, tugas kita hanya dakwah aja ke siapa saja, hanya menyampaikan. Nah, sekarang kayak Abu Jahal, sebagaimana sudah saya ceritakan tempoh hari bahwa apa yang membuat Abu Jahal tidak beriman, yang menutup hatinya apa itu, yang menghalanginya? Ternyata kesombongannya dan kedengkiannya. Karena kenapa? Kenabian itu ada pada Bani Hashim. Jangan dua keluarga ini kan bersaing terus, satu sodako, satu sikoyatul hajj, satu lakukan sikoyatul hajj. Tiba-tiba ada yang katakan fina nabiyun unzil alaihi wahyun, di tengah-tengah kami dong ada nabinya dan dapat wahyu lagi. Karena itu saya tidak akan masuk Islam wallah abadan, selamanya. Jadi bukan tidak tahu, dia tahu tentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, tapi ada yang menutup dirinya. Nah, jadi salah satu ini yang menutup hati seorang menjadi kafir. Kalau di Quran kayak orang-orang Yahudi, kenapa nggak beriman? Hasadam min indi anfusihim, karena kedengkian dari dalam diri mereka. Orang-orang Yahudi, contohnya Bani Quraidah, itu tinggal di Madinah sekian lama karena mereka yakin Nabi yang terakhir nanti di situ. Maka mereka tinggal di Madinah sebelah timur. Begitu sudah diutus, ternyata kok dari Bani Ismail, bukan dari golongan mereka. Ini yang membuat mereka tidak beriman, jadi ditutup. Jadi yang menutup itunya, kedengkiannya. Kenapa dari Bani Ismail? Lalu saya
contohkan lagi. Ada lagi yang menutup hati seorang untuk beriman, pertemanan dengan orang lain. Contohnya adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu sudah menyatakan masuk Islam, tapi dia teman dekat dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini tokoh-tokoh musyrik Mekah. Begitu Uqbah tahu bahwa Ubay bin Khalaf menyatakan masuk Islam, dia datangi. Wajhi wa wajhuka haram. Haram saya bertemu denganmu. Hatta tabsuqa ala wajhi Muhammad, hingga kau ludahi wajah Muhammad. Tuh, dia dapat petunjuk. Karena pertemanan tadi, dia sangat setia dengan temannya. Dijalankan perintah temannya tadi, kemudian diludahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia dan orang-orang yang seperti dia, itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Furqan. Nah, itu yang ayat 25 kalau nggak salah tuh. Itu dia katakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celaka, rugi, kenapa saya dulu jadikan si fulan sebagai sahabat dekat. Sebab orang karena pertemanan tuh bisa terbawa, pertemanan yang dekat atau yang akrab. Kalau sekedar berteman sih enggak. Nah, kan almar'u ala dini khalilih. Cara beragama seseorang sesuai dengan khalilnya, dengan sahabat akrabnya. Sebab kalau nggak sama orang itu nggak bisa bersahabat akrab, itu nggak bisa. Nah, itu Nabi katakan al arwah junudum mujannadah. Roh itu berkelompok-kelompok. Jadi kalau berteman sekedar, kalau sampai sahabat yang itu kalau nggak sama nggak bisa. Kayak kita merantau kemana, kayak ke Papua atau kemana, karena kita senang ibadah, senang ke masjid, kita juga ketemu sahabat yang senang ke masjid. Nah, saya jelaskan hadis tadi. Ada teman Asgaf, dia cerita, bener Ustaz, saya punya saudara nganter uminya pergi haji. Nah, nih temen ini saudara saya ini hobinya begini. Jadi kenapa begitu di Mekah ketemu orang yang hobinya begini, dan setiap habis nganter uminya ke masjid ditinggal, dia dijemput teman-temannya, diajak ke rumahnya main. Ntar kalau udah selesai diantar ke masjid jemput uminya. Padahal di masjid di Mekah ya, tetap aja ketemu orang yang sama. Jadi benar al arwah junudum mujannadah. Kembali ke Ubay bin Khalaf ini. Akhirnya dia kufur kembali. Dia menyesal nanti di akhirat. Nah, dua-duanya ini terbunuh akhirnya. Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kalau Uqbah bin Abi Mu'aid itu dibunuh karena dia tawanan perang. Dan sekembalinya dari Badar, dari perang Badar, dibunuh oleh para sahabat. Kok nggak ditawan aja kayak yang lain-lain? Oh, karena udah keterlaluan dia, Pak. Ini terhadap umat Islam. Yang kedua, Ubay bin Khalaf itu yang membunuh Rasul waktu perang Uhud. Kok bisa Rasul membunuh? Enggak, Rasul dalam peperangan di belakang sebetulnya, dikawal oleh para sahabat. Karena dia maksa ngeyel mau bunuh Rasul. Dia maksa harus bunuh. Ayo Muhammad, mana Muhammad? Rasul katakan da'uhu. Udah kasih jalan, biarin aja dia datang. Begitu datang, Nabi ambil bayonet yang ada di sahabat itu, lalu dibunuh oleh Rasul. Dan itu satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Jadi manusia yang paling jahat itu yang dibunuh oleh Rasul, seorang Rasul manapun lah gitu, atau yang membunuh Rasul, itu manusia yang paling jahat. Itu udah keterlaluan Ubay bin Khalaf tadi. Baik, kemudian itu salah satu sebab kenapa orang jadi kufur, karena friendship, karena pertemanan bisa juga membuat orang jadi kufur. Kemudian ada juga karena hasad tadi kayak orang-orang Yahudi, ada juga karena sebab lain. Misalnya Kaisar Heraklius. Nah,
Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Jadi gencatan senjata itu dimanfaatkan oleh Rasul untuk kirim surat ke kepala-kepala negara yang ada di sekelilingnya. Nah, yang paling baik sambutannya itu orang-orang Nasrani. Ya sesuai dengan di surah Al-Maidah itu yang la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan dapati yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini enggak bicara hakikatnya, bicara istilah itu. Yahudi hakikatnya juga banyak musyrik. Maksudnya alladzina asyraku itu selain Yahudi Nasrani itu yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu. Engkau akan dapati yang paling dekat cintanya dengan orang beriman adalah alladzina qalu inna nasara. Orang-orang yang katakan kami adalah orang-orang Nasrani. Maka surat Rasul ke Kisra enggak dibaca itu, dirobek-robek, lempar ke belakang. Ketika disampaikan ke Rasul, sayumazziqullahu mulkahu kulla mumazzaq. Allah akan merobek-robek kerajaannya dengan sehancur-hancurnya. Benar. Nggak lama setelah itu ada berita bahwa Kisra dibunuh, yang bunuh anaknya sendiri. Baik, kemudian yang kedua kayak Muqawqis, penguasa Mesir kan Nasrani. Nggak masuk Islam memang, tapi disambut dengan baik para sahabat dan dia kirim hadiah ke Rasul. Hadiahnya itu satu keledai. Keledai kalau sekarang Fortuner gitu kali ya, atau Alphard gitu. Jadi dikasih keledai. Terus 2 orang putri. Yang satu dinikah sahabat, satu dinikah oleh Rasulullah SAW, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Nah, lalu kalau surat Rasul ke Kaisar Heraklius. Waktu sahabat menyampaikan surat itu, kemudian dia katakan, saya tidak sangka munculnya dari kalian dan saya akan datang. Saya akan mencium tangan dan kakinya. Masuk Islam. Baik, terus dia ini tabayun, nggak segegabah itu. Dia ketemui orang-orang Mekah yang biasa berniaga ke Syam. Bertemulah dengan rombongan Abu Sufyan. Dia tanya, siapa yang nasabnya lebih dekat dengan orang yang mengaku Nabi itu? Saya, kata Abu Sufyan. Gimana dia tuh begini? Saya nggak perlu itu, kata Kaisar. Kamu duduk di situ. Kaumnya yang lain disuruh duduk di belakang. Dia ngomong, saudara-saudara, saya akan tanya dia. Kalau dia bohong, tegur dia. Itu panjang lebar pertanyaan Kaisar. Dan ada pertanyaan yang sebenarnya mau bohong itu Abu Sufyan. Saya agak lupa, ingat saya gini, ketika ditanya ada tidak orang yang keluar dari Islam karena tidak suka dengan Islam? Kata Abu Sufyan, ya tidak ada. Sebenarnya dia pengen bohong. Saya takut dituduh sebagai pemimpin yang pembohong. Jadi dia tetap jujur. Baik, kemudian sudah yakin kayak begitu ya si Kaisar Heraklius. Dia kumpulkan bawahan-bawahannya itu di satu gedung, tapi dia sudah antisipasi, pintu-pintunya dikunci. Terus dia umumkan, saudara-saudara, sudah datang Nabi yang kita tunggu-tunggu, Nabi yang terakhir. Saya tidak sangka munculnya dari kalangan mereka, dan ketahuilah saya beriman. Begitu Kaisar menyatakan beriman, bubar di bawahannya. Tapi kan sudah diantisipasi. Dipanggil lagi ke sini. Enggak, saya cuma ngetes saja kesetiaan kalian terhadap agama Nasrani. Kenapa? Yang buat dia tidak jadi beriman? Takut kehilangan jabatannya. Karena kalau ya raja kalau ditinggal bawahannya kan habis nanti kekuasaannya. Apalagi kalau berontak bawahannya. Nah, baik, jadi ini sebab kenapa orang tidak masuk Islam itu. Jadi aang dartahum amlam tunal, bahkan akhirnya juga terjadi perangan itu dalam perang Tabuk. Nah, yang masuk Islam dari sekian banyak tadi ya Najasyi, penguasa Ethiopia. Itu sebelumnya ketika
waktu masih di Mekah ketika beberapa sahabat hijrah ke sana dan akhirnya dia masuk Islam. Dari mana kita tahu masuk Islam? Di antara dia jadi wakil Rasul waktu nikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Itu dia termasuk as-sabiqunal awwalun, tapi bukan dengan Hindun, bukan. Dia hijrah ke Habasyah dengan suaminya. Punya anak namanya Habibah, maka disebut Ummu Habibah. Suaminya murtad. Dilihat orang-orang Nasrani ke gereja, dia masuk Nasrani. Nggak lama meninggal. Begitu meninggal, dengar berita Ummu Habibah meninggal, nggak disia-siain sama Rasul. Rasul kirim surat ke Kaisar, Najasyi. Dan Najasyi menyuruh budaknya datang ke Ummu Habibah. Ummu Habibah, carilah walimu karena Rasulullah melamarmu. Digirang dilamar oleh Rasulullah SAW. Jadi dan dilepas tuh gelang perak yang gede-gede, nih buat kamu. Dikasih ke budak tadi, namanya sama kayak itu sampai tentaranya Abraha, namanya Abraha. Jadi sama kayak itu. Kemudian setelah itu dinikahkan. Jadi yang menikahkan sepupunya, karena tidak ada orang lain yang paling dekat dengannya. Yang qabul Najasyi atas nama Rasulullah SAW. Jadi boleh nikah diwakilkan seperti itu. Dan maharnya paling besar itu 400 dinar. 1 dinar kalau dikonversikan dengan timbangan sekarang kan sekitar 4,5 gram lah sekitar itu. Kali 400 berapa itu? Wallah, 1,5 kilo lebih emas. Karena yang memberikan Raja Najasyi, tapi buat Rasul gitu. Nah, itu Najasyi itu masuk Islam. Karena jadi wakil Rasul berarti tanda kalau dia masuk Islam. Dan ketika Najasyi wafat, Rasul sholatkan di hari itu juga. Belum ada handphone yang ngasih tahu Allah tuh. Nah, ini Najasyi meninggal. Lalu Rasul berkumpul dengan para sahabat di di musola, yakni tanah lapang yang ada di dekat Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sholat gaib, mensolatkan Najasyi. Baik, jadi orang-orang kafir seperti yang saya sebutkan tadi, kok bisa kufur, dikasih peringatan juga tetap ini karena ada yang menghalangi untuk beriman. Tapi tugas kita dakwah aja. Dan kalau Umar kan galak juga, tapi Umar tuh ternyata sportif. Dia memusuhi Rasul karena dia tidak tahu. Begitu mendengar 5 ayat saja dari surah Toha, ternyata dia berlutut dan kemudian menyatakan masuk Islam. Dan seterusnya begitu. Dia galak, keras, tapi sportif. Asal diingatkan dengan ayat Allah, dia langsung sadar. Baiklah, sampai dengan ayat ini. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya, silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya. Ya. Tapi bisa hilang semuanya. Itu sudah sejak turun surat Injil itu. Gitu ya. Sampai hilang. Ya. Itu berapa lama? Ya, baik. Karena mungkin kalau surat Injil itu yang aslinya tetap ada, mungkin orang-orang Nasrani ini akan mengakui bahwa agama yang terakhir itu adalah Islam. Betul. Kan, Ya, hilang kemana deh yang. Kemudian ditulis oleh orang-orang, ditulis oleh manusia. Ya. Bukan ayat yang dari Allah. Ya, baik. Bagaimana? Ini kalau Dr. Nazmi Lukas tadi cuma katakan qadda awan dathar, habis musnah walam yabqa lahu athar. Lalu
kemana hilangnya? Ya kalau ketemu berarti nggak hilang dia. Cuma insya Allah atau mungkin sebab-sebabnya nih. Oh Nabi orang-orang Nasrani kan hidup dalam intimidasi dari kaisar-kaisar Romawi selama 3 abad. Jadi dan ada 4 kaisar yang terkenal sangat kejam terhadap mereka, di antaranya Kaisar Nero yang terkenal tuh. Bahkan Kaisar Nero itu membakar kota Romawi, lalu yang dituduh sebagai pelaku adalah orang-orang Nasrani. Lalu mereka dikumpulkan di alun-alun, disiram dengan aspal, dibakar, dijadikan sebagai api unggun buat joget-joget dan seterusnya. Jadi selama 3 abad itu orang-orang Nasrani hidup dalam keadaan tertindas, dikejar-kejar, dibunuh dan seterusnya, sampai awal abad keempat baru mereka bernapas lega karena Kaisar Konstantin pada waktu itu menyatakan masuk Nasrani. Tapi menurut analisa para ahli tarikh, dia masuk Nasrani itu politis. Jadi nggak sesungguhnya. Kenapa? Karena ada dua imperium besar itu kan berperang terus, Persia, Romawi. Kadang Persia menang, kadang Persia kalah dan seterusnya. Kemudian tapi agamanya mirip. Agama Romawi kuno agama keberhalaan sama. Agama Persia sama juga, agama Zoroaster, agama Majusi. Nah, kaisar ini pengen agamanya beda dengan seterunya ini. Karena bermusuhan tapi kok sama agamanya. Nah, begitu menurut analisa para sejarah. Lalu kaisar mempelajari agama Yahudi. Ternyata agama Yahudi itu eksklusif. Nah, ada ternyata yang inklusif, yaitu agama Nasrani. Lalu kaisar menyatakan memeluk agama Nasrani dan dijadikan sebagai agama resmi negara. Nah, mungkin itu sebabnya kenapa perkembangannya paling banyak kok ke barat dari situ. Eropa, ya masuk Inggris. Kalau Australia karena orang Inggris, Amerika juga orang Inggris, mungkin itu sebabnya kenapa ke sana. Nah, ketika hidup sekian lama dalam keadaan tertindas, kemudian mendapat angin segar itu secara fisik. Jadi secara fisik orang-orang Nasrani jadi bebas, sudah nggak dikejar-kejar lagi. Tetapi agamanya dia karena kaisar berkuasa ya semau dia. Kalau Ibnu Katsir, saya hanya mengutip ke Ibnu Katsir, termasuk yang merubah puasa mereka itu adalah Kaisar Konstantin. Sebab kalau di Quran bahwa perintah puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kemudian di ayat berikutnya ayyamam ma'dudat, ayat berikutnya syahrul Ramadan. Kata beliau berarti semuanya aslinya sama di bulan Ramadan, lalu oleh kaisar dirubah dengan bulan matahari karena biar tidak bertepatan dengan musim panas. Itu pun bilangannya dirubah dan seterusnya. Ini contohnya bahwa secara fisik orang-orang Nasrani bisa bernapas lega, tapi agamanya yang diacak-acak oleh Kaisar Konstantin, sampai termasuk mengadakan konsili di tahun 325 Masehi untuk menetapkan Isa itu anak Allah atau Nabiullah. Nah, di situ cuma ada beberapa uskup, di sejarah mencatat itu sebenarnya, bahwa ada beberapa uskup doang yang berpendapat Isa anak Allah. Tapi karena beliau berkuasa, nah itu yang diambil sebagai keputusan oleh Kaisar Konstantin. Wallahu a'lam, insyaallah itu sebabnya Pak Haji. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.